Bab 126, Bab 2246, Formasi Ilahi Takdir Agung Bagian 2. Mosu menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan perlahan dan terkendali saat ia menekan denyut frustrasi yang membara di pembuluh darah tuanya. Meskipun telah hidup selama jutaan tahun, telah menguasai abis dengan ketenangan dan kekuatan yang tak tertandingi, hatinya belum pernah diuji seperti ini, bukan oleh musuh, bukan oleh waktu, melainkan oleh keberadaan Yun Che yang tak tertahankan. Ia mengerti sekarang dengan jelas. Yun Che mencoba memprovokasinya. Setiap kata, setiap gestur, setiap tindakan pembangkangan yang diperhitungkan bukan sekadar arogansi, melainkan disengaja. Yun Che menggali sarafnya, mengikis pilar kesabarannya, mencoba menariknya ke dalam amarah yang telah lama dikuasainya. Tapi, kenapa? Pikiran Mosu menjadi gelap, berputar semakin dalam. Jika kau benar-benar tahu rencanaku, jika kau mengerti alasanku membiarkan semua ini terjadi, maka ikutilah. Lakukanlah peranmu agar ini bisa diselesaikan, agar kita bisa melampaui lelucon ini dan kembali pada apa yang benar-benar penting. Baiklah. Kau ingin menjadi kaisar alam dewa? Baiklah. Rebut tahtamu, kuasai surgamu yang hancur, aku tak peduli. Berikan apa yang kubutuhkan, dan aku akan menghilang dari jalanmu seperti hantu yang terlupakan oleh waktu. Tapi ini, provokasi terus-menerus ini. Jangan desak aku, Yun Che. Hanya karena kau telah mencapai alam dewa sejati dengan tanganmu sendiri, hanya karena kau memiliki kekuatan dewa sejati kuno secara fisik, lalu kenapa? Kau pikir kau tak tersentuh? Aku bahkan belum mulai menggunakannya. Dan aku tidak mau. Jadi jangan paksa aku. Kutukan, yang ganas dan berbisa, bergulir di benak Mosu, berputar-putar seperti angin badai menghantam dinding besi pengekangannya. Giginya terkatup. Tinjunya gemetar di sisi tubuhnya. Lalu, dengan embusan napas dingin, ia menyingkirkan semua itu. Namanya 99 pedang penusuk langit. Akhirnya, Mosu memilih untuk berbicara. Suaranya tenang, atau setidaknya ia mencoba, namun membawa beban hikmat kenangan kuno saat pedang emas itu berkilauan di atas seperti bintang-bintang yang bersiap jatuh. Kau harus tahu, ayahku. Suaranya terdengar jauh, nyaris hampa, seolah menyebut nama itu saja sudah terlalu berat baginya. Dia adalah dewa pencipta penghukum langit. Langit bergetar samar mendengar kata-kata itu, bukan karena rasa hormat dari orang lain, tetapi karena bahkan sekarang, nama itu mengandung kekuatan, mengandung kenangan, mengandung teror. Seni ilahi terhebatnya, lanjut Mosu, tatapannya sedikit terangkat ke arah kehampaan tak berujung di atas. Adalah pedang kesengsaraan hukum surgawi. Sebuah teknik yang begitu absolut sehingga tidak hanya membunuh, tetapi juga menghakimi, dan begitu penghakiman dijatuhkan, bahkan dewa sejati pun tak dapat lolos dari penghapusan. Dan ketika dipadukan dengan pedang terkuat yang pernah ada, pedang leluhur penghukum surga, satu serangan itu bahkan dapat melenyapkan keberadaan para dewa. Meskipun suaranya tetap tenang, ada sesuatu yang lain di baliknya. Secercah rasa sakit. Bayangan penghormatan. Mata Mosu, meskipun hening bak dewa, memancarkan jejak kekaguman, tak terbantahkan, tak tersembunyi, pada sang ayah yang pernah berdiri di atas segala ciptaan, sosok yang kehadirannya menulis ulang hukum dunia. Namun kemudian, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Yun Che, dan cahayanya meredup. Tapi aku bukan ayahku. Kata-katanya sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan duka perbandingan yang abadi. Aku bukan dewa penciptaan. Aku tidak pernah.
Sejauh apapun jangkauanku, sebanyak apapun penghalang yang kutembus, aku tak dapat melangkah ke alam yang sama. Tidak ada kepahitan dalam suaranya, hanya kebenaran. Kebenaran seorang putra yang telah berdiri di bawah bayang-bayang yang terlalu luas untuk dihindari. Tapi, ia mengangkat tangannya, dan lautan pedang di atasnya berdengung serempak, cahaya ilahi terpantul di mata emasnya. Saat Mosu memandangi pedang-pedangnya yang melayang dengan kekuatan yang seakan tak berujung, ia berkata, "Aku berhasil menciptakan seni ilahi dan teknik-teknik mendalamku sendiri." 99 pedang penusuk langit ini berasal dari Slurp. Suara seruput riang yang tiba-tiba menyela penjelasan Mosu yang hikmat, menembus keheningan yang hikmat bagaikan belati yang terbuat dari ejekan. Suara yang mengikutinya, suara Yunche yang riang dan sangat gembira, terdengar begitu riang hingga mata Mosu hampir copot dari rongganya. Tepat di hadapannya, di hadapan para dewa, para imam besar, dan para bupati ilahi yang berkumpul, Yunche telah duduk di atas pedangnya dan menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri. 1. Saat Mosu berbicara tentang asal-usul teknik ilahinya, sebuah teknik yang mampu melenyapkan dunia, sebuah teknik yang begitu dahsyat sehingga bahkan kepala pendeta amarah besar akan berada dalam krisis hidup atau mati jika ia menghadapinya secara langsung, Yunche bahkan tidak berpura-pura mendengarkan. Ia telah mengambil cangkir teh, memanggil air, menyeduh daunnya, dan meminumnya. Dengan sekali teguk, seolah-olah ia berada di halamannya sendiri. Seolah-olah tahta abis, sang raja sendiri, dan murka semua kekuatan yang berkumpul hanyalah kebisingan latar belakang. Bagi Yunche, tampaknya semua itu tidak penting. Ia sama sekali tidak peduli. Kau. Kali ini, suara Mosu tak lagi bergetar karena amarah yang tertahan, ia meledak bersamanya. Benang-benang ketenangan, akal sehat, dan pengendalian diri yang selama ini ia pegang teguh hancur dalam sekejap. Ia berniat, terlepas dari segalanya, memberi Yunche jalan keluar. Sebuah kesempatan untuk meredakan ketegangan, untuk bertemu di ambang permusuhan dan mundur dengan bermartabat. Tapi sekarang, kini, semua itu telah diinjak-injak di bawah kesombongan Yunche, ketidakpeduliannya yang total, ejekannya. Yang tersisa di dada Mosu bukan lagi penghakiman. Itu adalah amarah. Dingin. Luas. Dalam sekejap, tanah suci bergetar saat aura penuh Mosu dilepaskan, tak lagi terkekang, tak lagi tertempa. Langit berguncang, bumi retak, dan realitas itu sendiri tampak mundur di bawah tekanan dahsyat yang meletus dari amarah ilahi Raja Abisal. Semua akal sehat, semua toleransi telah hancur di bawah beban keangkuhan Yunche yang tak tertahankan, dan sekarang Mosu hanya ingin menghajar pria di hadapannya habis-habisan. Dengan satu pikiran, ruang bergemuruh seperti dunia yang runtuh. Langit terbelah saat 99 pedang penusuk surga merobek kehampaan, setiap bilahnya bersinar dengan otoritas ilahi dan niat apokaliptik. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak, membentuk hujan kehancuran yang turun ke atas Yunche seperti badai yang ditempa oleh kehendak para dewa. Yunche hanya tersenyum. Dia telah menunggu ini, menunggu Mosu akhirnya bertindak tanpa hambatan. Dan tepat saat pedang-pedang itu mendekat, kilatan cahaya abisal melonjak dari bawah kakinya saat pedang Kaisar Iblis penempa surga yang legendaris menghilang dari bawah dan terwujud di tangannya. Pada saat itu juga, auranya meledak, aura dewa sejati, tetapi yang berdenyut dengan kepadatan yang begitu mengerikan sehingga setara dengan milik Mosu sendiri. Dan kemudian, ia mengayunkan pedangnya.
Ledakan yang memekakan telinga mengguncang seluruh eksistensi. Gemuruh. Dampaknya dahsyat. 99 pedang yang membawa kekuatan untuk merobek alam dan dewa dihadang langsung oleh satu ayunan Yun Che dan berhenti. Namun tepat saat Yun Che menghentikan bilah pedang, 99 pedang penusuk langit tiba-tiba lenyap. Dalam sekejap mata, tekanan luar biasa mereka menghilang dan hamparan langit yang luas menjadi sunyi senyap. Tapi itu belum berakhir. SKKK. Suara dingin dari bilah pedang yang merobek daging bergema, tajam dan tak terbantahkan. Kilatan tajam melintas di sisi Yun Che. Matanya menyipit, dan untuk sesaat, luasnya, persepsi ilahi yang membentang darinya bagaikan jaring melintasi angkasa, terputus. Pedang-pedang itu tidak lenyap. Mereka hanya bergeser. Dari setiap sudut, atas, bawah, belakang, dari tepian persepsi, pedang-pedang itu kembali menembus kehampaan, mengelilingi Yun Che bagaikan segerombolan penghakiman ilahi. Setiap bilah pedang bergerak bukan seperti senjata, melainkan seperti algojo yang berakal, diam, cerdas, mematikan. Bagi Yun Che, rasanya seolah-olah jalinan ruang dan waktu di sekitarnya telah terkoyak, terpelintir, dan dijadikan senjata. Indra ilahinya begitu luas hingga pernah memetakan dunia dalam pikiran, sedang tercabik-cabik. Teknik ilahi yang kuciptakan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau halangi dengan mudah. Suara Mosu bergema, dingin dan tak henti-hentinya, bergema di udara dan pikiran Yun Che. Setiap pedang memiliki kehendaknya sendiri. Mereka merobek ruang. Mereka menembus persepsi. Secepat apapun dirimu, seluas apapun indera keilahianmu, kau takkan menyadarinya. Lalu, saat pedang-pedang itu kembali melingkar, mengencang di udara bak naga yang melingkar, suara Mosu bergema di dalam jiwa Yun Che, tenang, namun mutlak. Tunduklah, Yun Che, dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat suara Mosu menggema di jiwa Yun Che bagaikan perintah ilahi, langit di sekitar mereka berubah menjadi badai cahaya keperakan, satu demi satu bilah pedang, bergerak dengan presisi dan kecerdasan yang mengerikan, mulai mendaratkan sasaran mereka. Tebas. Kerak. Dari setiap sudut, atas, belakang, bahkan di dalam lipatan ruang terkoyak terkecil, 99 pedang penusuk langit menembus pertahanan Yun Che. Terlepas dari kekuatan dahsyat dan refleks ilahinya, banyak bilah pedang masih mengenai sasarannya. Jubahnya robek di banyak tempat, jejak-jejak luka halus mengiris anggota tubuh, bahu, dan punggungnya. Setiap serangan semakin akurat dan lebih kejam dari sebelumnya. Namun, ada yang salah. Tak ada darah. Bahkan setetes pun tak ada. Untuk setiap luka yang muncul, luka itu lenyap sama cepatnya, dagingnya menyatu kembali dalam rentang satu tarikan napas, seolah waktu tak berani membiarkannya berdarah. Mata Mosu menyipit tajam. Untuk semua amarahnya, untuk semua tekanan yang telah ia lepaskan pada Yun Che, sebuah kesadaran kini mekar dalam persepsi ilahinya. Tatapannya terfokus, menyempit menembus lapisan-lapisan energi ilahi, hingga ia melihatnya, samar, nyaris tak terlihat di balik tabir jubah hitam. Cahaya lembut dan cemerlang. Keemasan. Berdenyut bukan seperti energi yang mendalam, melainkan seperti esensi kehidupan itu sendiri, mengalir melalui tubuh Yun Che beriringan dengan napasnya. Begitu. Gumam Mosu pelan, tatapan bertarungnya sejenak tergantikan oleh tatapan pemahaman. Ekspresinya berubah, dan senyum penuh arti perlahan tersungging di bibirnya. Pantas saja kau begitu percaya diri. Suaranya tak lagi mengandung amarah, melainkan pengakuan. Jalan Agung Buddha.
tingkat ke-8. Sebuah teknik yang telah lama lenyap dari alam dewa maupun manusia. Sebuah jalan tak terkalahkan yang mengolah tubuh abadi, ditempa oleh api ilahi dan siklus hidup dan mati yang tak berujung. Namun, secepat kilatan kekaguman di matanya, kilatan itu tergantikan oleh kebanggaan yang berkilauan dan sesuatu yang lain. Tapi sayangnya untukmu, suara Mosu semakin dalam dan cahaya keemasan yang cemerlang berkelebat di pupil matanya. Akulah yang menciptakan teknik itu. Kemudian, seperti pedang-pedangnya, sosok Mosu lenyap ke dalam kehampaan, tanpa riak, tanpa jejak. Dan tepat saat Yunche masih sibuk, mati-matian menangkis hujan pedang yang tak henti-hentinya, sebuah tinju emas tiba-tiba melonjak dari bawahnya, menyerang seperti penyergapan dewa dari dunia bawah. 1. Dengan akurasi yang mengerikan, tinju itu, yang bersinar dengan kekuatan dewa yang pekat, menghantam dagu Yunche dengan brutal, membuatnya benar-benar lengah saat ia mempertahankan diri dengan pedang. Bo-o-o-em. Suara itu mengguncang langit seperti meteorit yang terlempar terbalik, tubuh Yunche melesat tinggi ke udara, berputar kencang dengan suara retakan yang memuakkan bergema di udara. Suara retakan tajam menyusul, giginya hancur, dan cengkeramannya mengendur saat pedangnya terlepas dari tangannya, berputar ke dalam kehampaan di atas. Ya, di seberang medan perang, para dewa yang menyaksikan, mereka yang masih bisa mempertahankan kejernihan mereka di tengah kekacauan, meledak dengan raungan kemenangan yang hening di dalam hati mereka. Untuk sesaat, Yunche seolah-olah akhirnya takluk, akhirnya dihancurkan oleh kekuatan sang dewa. Namun Mosu masih jauh dari selesai. Dengan suara retakan yang memekakkan telinga, ruang itu sendiri terbelah seperti pecahan kaca, dan sosok emasnya melesat menembus kehampaan seperti penghakiman ilahi yang turun. Sebilah pedang bercahaya berkilauan di genggamannya, dan dengan momentum yang sempurna, ia menikam ke depan, serangan yang begitu cepat hingga tak meninggalkan bayangan, menembus ruang yang hancur dan langsung menuju wujud Yunche yang sedang naik. Kekakakaka. Bo-o-om. Pedang itu tidak hanya menembus aura pelindung ilahi Yunche, tetapi juga merobeknya dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan sesaat kemudian, energi yang tertanam dalam serangan itu meledak, semburan cahaya keemasan yang dahsyat meledak keluar. Tubuh Yunche terpental bagai meteor yang pecah, sebagian tubuhnya terkoyak, segumpal daging dan tulangnya tercerai-berai akibat ledakan. Namun, bukan hanya tubuhnya yang terluka, bilah pedang itu telah merobek jiwanya, mengirisnya bagai sutra. Di belakangnya, ruang angkasa hancur berkeping-keping, bagai kaca rapuh yang dihantam palu surgawi. Gelombang kejut yang mengikutinya beriak keluar, ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan merobek bumi. Bo-o-om. Tubuh Yunche terhempas ke tanah-tanah suci yang dingin dan tandus, hantaman dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Debu dan puing berhamburan di sekelilingnya bagai badai penguburan, menutupi kawah sementara getaran bergulung di seluruh daratan. Bahkan para kultivator rendahan yang berdiri jauh pun berjuang untuk tetap tegak, kaki mereka lemas saat mereka mati-matian berusaha menstabilkan diri di bawah tekanan yang menghancurkan. Dia pasti sudah mati, kan? Salah satu pengawal tanah suci tingkat kepunahan ilahi bergumam tak percaya, mata mereka terbelalak dan dipenuhi kekaguman saat mereka menatap medan perang yang hancur. Inilah kekuatan raja mereka. Kekuatan absolut yang mengerikan dari penguasa abisal itu sendiri. Sudah kuduga. Sekalipun Yunche mengerikan, bagaimana mungkin dia bisa menandingi yang mulia, seru seorang satria abisal dengan penuh kebanggaan. Kekuatan yang mulia tak tertandingi, teriak para ksatria serempak. Kekuatan yang mulia tak tertandingi, teriak para pengawal tanah suci, suara mereka bergetar penuh hormat. Namun,
Saat sorak-sorai menggema di antara para kultivator yang lebih lemah, mereka yang memiliki kekuatan sejati, mereka yang inderanya menembus ilusi dan debu, menatap diam-diam tubuh Yun Che yang tak bergerak. Dia tidak mungkin benar-benar mati, kan? Sekelumit keraguan, pelan namun berat, mulai berakar di hati mereka. Dengan betapa mengerikannya Yun Che, mustahil ia akan jatuh hanya dengan satu serangan. Jika ia jatuh, maka keputusannya untuk datang ke sini sendirian akan sangat bodoh. Yah, memang bodoh sejak awal, tapi tentu saja ia pasti punya kartu tersembunyi, kan? Dan seperti yang mulai diduga banyak dewa, ia memang jatuh. Tanpa alasan, meskipun sebagian tubuhnya terkoyak, sosok Yun Che yang babak belur mulai bergerak. Perlahan, dengan susah payah, ia mendorong dirinya sendiri. Bangkit dari tanah yang retak, wujudnya diterangi oleh cahaya keemasan menyilaukan yang semakin cemerlang setiap kali ia bernapas. Dalam sekejap, lengannya yang terputus mulai beregenerasi. Otot dan tulangnya terbentuk kembali dengan kecepatan yang mengerikan. Bagian-bagian tubuhnya yang hilang dibangun kembali dari energi ilahi murni, seolah dipahat kembali oleh tangan surga. Bahkan luka di jiwanya, yang terbelah oleh serangan sebelumnya, sedang diperbaiki, robekannya tertutup dengan gelombang cahaya keemasan yang mengguncang bahkan para kultivator yang paling teguh sekalipun hingga ke lubuk hati mereka. Jauh di atas, tatapan Mosu menggelap, mata keemasannya menyipit saat ia menatap pemandangan mustahil yang terbentang di bawah. Ada yang salah. Ia, yang secara pribadi telah menciptakan jalan agung Buddha, mengetahui setiap batasannya, setiap hukum dan batasannya. Dan apa yang ia saksikan tidak berada di dalamnya. Cahaya keemasan yang mengalir dari Yun Che memiliki tanda tingkat ke-8 jalan agung Buddha. Seharusnya, tak mungkin, ia mampu meregenerasi luka sedalam ini secepat ini. Bukan tubuhnya, bukan jiwanya. Namun, Yun Che berdiri kembali. Utuh, tak gentar, terbakar cahaya. Dan, kenapa kau tak berdarah? Dengan semua luka itu, kenapa aku tak melihat setetes darah pun? Mosu tetap menyingkirkan kebingungannya. Akan ada waktu untuk jawaban nanti. Saat ini, tindakan adalah satu-satunya yang penting. Sebelum Yun Che dapat sepenuhnya menyembuhkannya, bahkan sebelum ia sempat bernapas, Mosu sudah ada di sana. Meletup dari ruang yang hancur bagaikan pemalasan ilahi, sosoknya berkobar bagai komet penghakiman. Kecepatannya tak terbayangkan, bahkan melampaui cahaya, dan kehadirannya yang lebih panas dari 1000 matahari menerpa Yun Che bagai kiamat yang berkobar. Tinjunya, yang dibalut kekuatan ilahi keemasan yang cemerlang, menghantam Yun Che bukan sebagai serangan, melainkan sebagai dekrit kehendak seorang raja untuk memusnahkan. Di belakang Mosu, dunia-dunia halusnya mulai bergejolak, bermanifestasi menjadi hukum, masing-masing berdenyut dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat hukum-hukum ilahi itu selaras, mereka melahirkan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga udara di sekitarnya berputar dan meraung. Semua itu melonjak ke dalam tinju emasnya yang terkepal, sebuah kekuatan yang mampu melenyapkan apapun yang menghalangi jalannya. Hukuman surga tinju Dewa Amarah. Pada saat itu, seluruh tubuh Mosu memancarkan kekuatan ilahi Dewa Amarah. Ia telah membuat keputusan untuk mengakhiri ini di sini dan saat ini. Tanpa ragu lagi, ia melepaskan kekuatan penuhnya, 100% hukumnya, fisik ilahinya, dan setiap tetes kekuatan ilahi yang dapat ia panggil. Semua itu melonjak ke dalam kepalan tunggal itu, kini bersinar dengan kecemerlangan yang begitu mengerikan sehingga tampak seolah-olah dapat menembus seluruh ciptaan. Sebaiknya kau selamat dari ini, Yun Che,
adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak Mosu, tepat sebelum rasa dingin yang asing dan menakutkan tiba-tiba merayapi tulang punggungnya. Pemulihan bulan bintang. Saat kepalan emas itu mendekat, berderak dengan amarah ilahi, pedang kaisar iblis penempas surga tiba-tiba muncul di tangan Yun Che. Kemunculannya begitu cepat, bahkan lebih cepat dari gerakan Mosu sendiri, sehingga seolah-olah melawan waktu. Tanpa jeda, Yun Che mengayunkan pedang itu ke depan. Bo-o-o-om. Tinju emas itu bertabrakan dengan bilah pedang yang gelap dan transenden. Dan pada saat itu, semuanya berhenti. Momentum Mosu, kekuatannya, hukumnya, bahkan pikirannya, semuanya membeku. Dalam sekejap waktu yang begitu singkat hingga hanya ada di antara detak jantung, hukum yang memicu serangan ilahinya membelok ke belakang, mundur dengan dahsyat. Kekuatan penuh tinju pemusnahannya yang diperkuat oleh Dewa Amarah, ditolak, dan berbalik melawannya. Bo-o-eng. Kerak. Ugah. Tubuh Mosu terlempar ke belakang, sosoknya terpental seperti komet yang hancur, darah menyembur dalam lengkungan panjang dan mengerikan di belakangnya. Ia melesat melintasi langit, menghantam keras penghalang ilahi yang dibentengi. Bo-o-eng. Dampaknya memicu ledakan kolosal yang kekuatannya mengguncang langit. Para dewa sejati kuno menyemburkan darah dari mulut mereka, tubuh mereka terhuyung-huyung karena kekuatan tersebut. Bahkan para dewa sejati pun merasakan pandangan mereka kabur saat darah menetes dari bibir mereka. Karena mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menciptakan dan mempertahankan penghalang, setiap kekuatan yang menghantam mereka juga akan mengirimkan riak dampak kembali ke tubuh mereka. Sedahsyat inilah kekuatan serangan Mosu. Syukurlah, berkat keajaiban kemahiran ilahi, kekuatan itu tertahan di dalam penghalang yang menjulang tinggi, menyelamatkan mereka yang berada di luar dari kehancuran. Tuanku yang mulia. Namun tak seorang pun menghiraukan rasa sakit mereka sendiri, baik tubuh mereka yang retak maupun jiwa mereka yang terbakar. Setiap mata tertuju ngeri ke arah sosok berlumuran darah merah tua itu, cahaya keemasannya kini berlumuran darah, perlahan meluncur menuruni dinding penghalang seperti boneka tak bernyawa, auranya berkedip-kedip, nyaris tak bertahan. Bab 127, Bab 2247, Formasi Ilahi Takdir Agung Bagian 3. Bagi para kultivator yang lebih lemah, mereka yang berada di bawah alam dewa sejati, rasanya seperti menyaksikan mimpi berubah menjadi mimpi buruk. Sesaat, mereka melihat raja mereka menjulang tinggi di langit, kekuatan ilahi yang tak tertandingi, sementara Yun Che terbaring remuk di tanah. Namun, sesaat kemudian, raja yang sama, penguasa mereka yang tak terkalahkan, kini meluncur menuruni penghalang, sosoknya berlumuran darah dan hancur, sementara para dewa sejati kuno dan dewa sejati sama-sama memucat, batuk darah serempak. Apa? Yang mulia. Teriakan ngeri dan tak percaya menggema di tanah suci saat para dewa menyerbu ke depan, bergegas memeriksa kondisi Mosu. Gerakan mereka dipicu oleh kepanikan dan ketakutan. Kau. Suara amarah besar bergetar karena amarah dan kesedihan saat ia melangkah maju, dadanya sesak. Hatinya teriris melihat pemandangan di hadapannya. Mosu, penguasa tertinggi mereka, terbaring berlumuran darah, wujudnya yang dulu cemerlang hancur tak dikenali. Darah mengucur dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulangnya remuk, dan lengannya melepaskan tinju dewa amarah, hancur total, hilang tanpa jejak. Lebih buruk lagi, jiwanya, jiwa ilahinya yang nyaris tak tersentuh, tercabik-cabik, berkelap-kelip hebat bagai lilin di tengah badai. Mengabaikan rasa sakit yang membakar akibat serangan balik dahsyat akibat Mosu yang menabrak penghalang, tubuh amarah besar mulai berputar dan bertransformasi. Dalam hitungan detik,
Wujudnya berubah menjadi monster yang mengerikan, mengingatkan pada penampilan mengerikan Dian Jiuzi di masa lalu. Namun tak ada bandingannya, kekuatan dan auranya jauh lebih mengerikan. Lagi pula, amarah besar adalah eksistensi terkuat kedua di Abyss, hanya kalah dari Mosu sendiri. Dalam hasrat balas dendamnya, ia melupakan kebenaran terpenting. Bahkan tanpa mengandalkan trik atau cara tersembunyi, Yun Che sudah mampu melawan Mosu secara langsung. Dengan kultivasi dewa sejati, Yun Che telah melampaui semua orang di sini, bahkan mereka. Boong. Kerak. Sebelum sosok mengerikan Big Rage sempat mendekat, Yun Che menyerang. Ia bahkan tidak menggunakan mata pisau yang tajam, ia mengayunkan sisi tumpul pedang Kaisar Iblis penempa surga, tetapi itu saja sudah cukup. Serangan itu mendarat dengan tepat, dan Big Rage terlempar ke belakang, tubuhnya yang besar menghantam udara seperti gunung yang runtuh. Sama seperti tuannya sebelumnya, darah menyembur keluar dalam lengkungan besar, mewarnai langit menjadi merah saat tubuhnya terhempas dengan keras kembali ke tempat asalnya. Ia juga telah hancur. Boong. Hampir lucu, sama seperti Mosu sebelumnya, tubuh besar Big Rage menghantam penghalang, dampaknya begitu kuat hingga retakan menjalar di seluruh struktur suci. Dalam sekejap, penghalang itu hancur total, dan wujudnya yang hancur menghantam lapisan kedua, penghalang dewa sejati. Tulang-tulang retak hebat, dan darah mengucur dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya saat tubuhnya meluncur turun seperti patung yang runtuh, meninggalkan jejak merah tua di belakangnya. Mereka yang berhasil bertahan dari penghalang mengerang kesakitan, memuntahkan lebih banyak darah akibat hantaman kekuatan kolosal itu. Namun, terlepas dari parahnya benturan, kondisi Big Rage masih lebih baik daripada Mosu. Bagaimanapun, Mosu telah menanggung seluruh kekuatannya sendiri, tanpa sedikit pun pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Kau, bajingan terkutuk. Big Rage meraung, mengabaikan tulang-tulangnya yang patah dan tubuhnya yang hancur saat ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Matanya merah padam karena amarah dan kegilaan, urat-urat menonjol di wajahnya yang berlumuran darah. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Teriaknya, tubuhnya yang gemetar bersiap untuk menerjang maju sekali lagi, pikirannya diliputi pusaran haus darah dan pikiran tentang bagaimana cara membunuh Yun Che. Tapi kemudian, berhenti, uhuk. Sebuah suara, lemah dan tegang, tiba-tiba bergema di udara. Batuk basah menyusul, darah bercucuran ke tanah. Suaranya lembut, namun bagi amarah besar, suaranya menyambar bagai guntur ilahi. Itu suara Mosu. Meskipun samar, dipenuhi rasa sakit dan nyaris tak terdengar, bagi amarah besar, suara itu bagaikan cahaya yang menerobos jurang, menariknya kembali dari ambang murka dan kegelapan. Tuhan! Pikiran kepala pendeta kembali jernih. Tanpa ragu, ia bergegas menuju Mosu yang sedang berjuang untuk tetap tegak. Dengan lembut namun mendesak, ia menangkap dan menopang tuannya, membantunya menyeimbangkan tubuhnya yang babak belur. Sekali lagi, seteguk darah menyembur dari bibir Mosu, rona merahnya bercampur dengan kilau keemasan samar. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, menyekanya dengan tenang dan bermartabat, lalu perlahan mengangkat pandangannya untuk menatap Yun Che di kejauhan. Sebelumnya, di mata Mosu, Yun Che memang menakutkan, tetapi bukan seseorang yang benar-benar ia anggap sebagai ancaman. Bahkan sekarang, Mosu masih memegang satu kartu truf terakhir, sesuatu yang tak seorang pun dapat hancurkan. Dan sepanjang pertemuannya dengan Yun Che, ia telah mengamati pemuda itu dengan saksama. Cerdas? Ya.
luar biasa. Tetapi belum seseorang yang akan ia anggap sebagai perencana sejati, bukan seseorang yang dapat menyainginya dalam hal pandangan ke depan atau manipulasi. Segala yang telah terjadi sejauh ini dibiarkan terjadi begitu saja. Dibiarkan karena ia, Mosu, telah memberi ruang bagi Yun Che untuk tumbuh, berjuang, dan berevolusi di bawah pengawasannya. Tapi sekarang, sejak Yun Che kembali dari kedalaman laut kabut tak berujung, dari tepi negeri orang mati, dari dalam sumur samsara. Meskipun penampilan luarnya tetap sama, penampilannya, temperamennya, kemampuannya berkomplot telah berubah. Ia bukan lagi pria yang sama. Tawa rendah mengejek diri sendiri terlontar dari bibir Mosu, diwarnai rasa iba dan penyesalan. Kini setelah ia menoleh ke belakang, bagaimana mungkin ia tak menyadarinya? Segala yang telah terjadi, setiap provokasi, setiap hinaan, setiap tindakan sembrono, semuanya adalah bagian dari rencana Yun Che. Sebagai seseorang yang sangat akrab dengan Dewa Pencipta Elemen, Mosu, meskipun tidak terlalu menguasai kekuatan kakaknya, setidaknya pernah mendengar tentang teknik pemulihan bulan bintang. Dan sekarang, ia mengerti. Seni ilahi yang mampu membalikkan dan memantulkan hukum atau kekuatan apapun di bawah level Dewa Pencipta. Sehebat apapun kekuatannya, akan dibalikkan kembali kepada penggunanya, menjadikannya penangkal sempurna bagi semua yang berada di bawah ranah Dewa Pencipta. Seandainya saja ia tidak dikuasai amarah oleh rasa ingin tahu. Seandainya saja ia tetap tenang, mungkin ia akan menyadarinya. Tapi Yun Che telah memperhitungkan hal itu. Itulah sebabnya, semua tindakan tidak sopan itu, celaan sembrono itu, disengaja. Semua untuk memicu hasil ini. Hahaha. Tawa kecil itu berubah menjadi tawa lepas, tawa yang penuh dengan ejekan diri, bergema hampa di udara yang berlumuran darah. Mosu mengangkat tangannya yang gemetar, menyeka jejak merah tua dari mulutnya saat tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, hampir identik dengan yang ditunjukkan Yun Che sebelumnya. Ia, pencipta seni suci yang dikenal sebagai Jalan Agung Buddha, baru mencapai puncak tahap ke-8. Sama seperti Yun Che sekarang. Sedangkan untuk tahap ke-9, itu adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak laki-lakinya, Dewa Pencipta Elemen, Nishuan. Nishuan, orang yang telah menyempurnakan Jalan Agung Buddha, mengolahnya jauh melampaui apa yang dapat dicapai Mosu sendiri. Namun demikian, pada tahap ini, tahap ke-8, itu sudah lebih dari cukup. Luka-luka ini, seberat apapun, dapat disembuhkan. Gemuruh. Langit berubah keemasan saat tekanan ilahi melonjak keluar. Jauh di dalam jiwa Mosu, sebuah pagoda ilahi yang megah mulai berputar, gerakannya memancarkan kekuatan kuno yang memancarkan kecemerlangan ilahi. Setiap putaran mengirimkan gelombang kekuatan yang berdenyut ke seluruh tubuhnya, menyembuhkannya dengan cepat, baik daging maupun jiwa. Tubuh ilahinya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, tulang-tulang yang patah menyatu dan daging yang robek pulih kembali saat energi ilahi mengalir tanpa henti melalui dirinya. Bahkan jiwanya yang terluka mulai stabil, bersinar redup dengan cahaya suci. Lindungi Tuhan. Suara pendeta kepala menggelegar di langit. Seketika, Wan Dao, Liu Xiao, dan para dewa lainnya bergerak, membentuk barisan penghalang ilahi baru di sekitar Mosu untuk melindunginya selama ia pulih. Namun, Yun Che tidak bergerak. Ia tetap tak bergerak di langit, melayang tinggi, tatapannya tertuju dingin pada Mosu. Ia tidak melancarkan serangan lagi. Ia memberinya waktu. Jadi, seperti itulah tahap ke-8 dari Jalan Agung Buddha yang sesungguhnya.
Gumam Yun Che pada dirinya sendiri, suaranya tenang dan tak terpengaruh. Bagi orang lain, kecepatan pemulihan Mosu akan tampak ajaib. Namun di mata Yun Che, itu satu tingkat lebih lambat. Jauh lebih lambat. Sepertinya, kecepatan pemulihanku bergantung pada tubuh Void. Dengan kesadaran itu, Yun Che tidak berkata apa-apa lagi, hanya menonton dalam diam. Ekspresinya tak terbaca saat Mosu perlahan-lahan menyusun kembali dirinya. Waktu terus berjalan. Apa yang terasa seperti momen belaka bagi orang lain terasa seperti keabadian bagi Yun Che saat ia mengamati setiap napas, setiap denyut energi. Dan akhirnya, tubuh ilahi Mosu pulih sepenuhnya. Meskipun jiwanya belum sepenuhnya pulih, jiwanya telah stabil, tidak lagi runtuh, tidak lagi dalam bahaya. Lalu, saat cahaya ilahi mulai memudar, langit keemasan perlahan kembali ke rona alaminya. Kecemerlangannya meredup, dan kehangatan sinar matahari yang familiar menembus awan sekali lagi. Mosu membuka matanya. Tatapannya, yang dipenuhi emosi kompleks yang tak terhitung jumlahnya, perlahan terangkat untuk bertemu dengan sosok Yun Che yang melayang tinggi di atas. Begitu banyak yang berkecamuk di benaknya, kemarahan, rasa hormat, kebingungan, dan hal lain yang belum dapat ia definisikan. "Kenapa kau tidak menyerang?" Mosu akhirnya bertanya, suaranya tenang namun berat. Ia mengira Yun Che akan menyerang saat ia lemah, untuk menghancurkannya sebelum ia sempat pulih. Namun Yun Che tidak bergerak. Ia hanya menonton. Jika ini terjadi di waktu lain, Mosu pasti akan menganggapnya sebagai kesombongan. Namun sekarang, Yun Che berbeda. Di matanya, Yun Che telah berubah. Karena kaisar ini tidak perlu melakukannya, jawab Yun Che, suaranya dingin, tenang, dan penuh perintah. "Sekalipun kau pulih 100 kali lagi, kaisar ini tetap bisa menjatuhkanmu setiap saat." Kata-kata itu menembus udara bagai pisau tajam. Mosu tak berkata apa-apa. Untuk sekali ini, ia tak punya bantahan. Hanya diam. Di sekelilingnya, para dewa lainnya mendidih dalam amarah yang tenang. Mata mereka membara kebencian saat mereka menoleh ke arah Yun Che, namun tak satu pun dari mereka berani bergerak. Melihat amarah yang masih membara di mata mereka, Yun Che perlahan berbicara. "Kau mungkin berpikir kaisar ini bermain curang, bahwa aku menipu rajamu hingga murka dan menggunakan teknik yang tidak adil, bukan?" Suaranya bergema dari atas, tenang namun berat, menggema di tanah suci yang sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, masih dipenuhi kebencian dan ketidakpercayaan, tertuju padanya. Untuk sesaat, tak seorang pun menjawab. Lalu, "Itu benar." Gumaman pelan terdengar dari salah satu penonton yang lebih berani. Satu suara menjadi 2. Lalu 3. Lalu lebih banyak lagi. "Kau curang. Kau menipu yang mulia." Suara-suara meninggi bagai air pasang, semakin lama semakin marah. Udara dipenuhi amarah dan penyangkalan, kepahitan kekalahan merasuk ke dalam hati para pengikut setia. Dan mereka tidak salah, itulah yang dipikirkan semua orang. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak memahami teknik yang digunakan Yun Che, mereka semua dapat merasakannya. Mosu telah dikalahkan oleh kekuatannya sendiri. Pukulan dahsyatnya telah berbalik melawannya. Itu bukanlah pertarungan yang adil. Yun Che tidak mengalahkan sang raja hanya dengan kekuatan. Itulah yang mereka yakini. Namun, ketika orang-orang dengan marah menunjuk Yun Che, suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar, menembus kebisingan bagai pedang. "Hahaha. Aku curang? Aku menggunakan teknik yang tidak adil.
Hahaha. Tawanya menggema di seluruh tanah suci, dingin dan menggelegar, dibumbui dengan ejekan dan perlawanan. Baiklah. Matanya menyapu kerumunan, berapi-api dan menantang, lalu kembali menatap Mosu. Sejak awal, kaisar ini sudah tahu kelakuanmu. Kau sudah merencanakan sesuatu sejak awal. Jadi bagaimana kalau begini, apapun kartu truf yang kau sembunyikan, gunakanlah untuk melawan kaisar ini. Kaisar ini bersumpah demi langit, tanpa tipu daya, tanpa siasat. Aku akan menghadapinya langsung. Dan jika kaisar ini selamat dari seranganmu, maka semua keluhan kita akan dihapus bersih. Bagaimana? Suara Yunche menggelegar di seluruh penjuru negeri bagaikan dekret ilahi, mengguncang hati semua orang yang mendengarnya. Pernyataannya membuat semua orang tercengang. Satu persatu, ekspresi ketidakpercayaan di bawah mulai berubah, kaget berubah menjadi kagum, kagum menjadi gembira. Bahkan yang paling getir dan ragu di antara mereka tak kuasa menahan rasa terguncang. Apakah kau sudah gila? Yunche, kau harusnya tahu kenapa aku melawanmu. Kenapa kau memajukannya sejauh ini? Suara Mosu menggelegar di benak Yunche, dipenuhi rasa tak percaya, frustrasi, dan kebingungan yang menggema jauh di dalam jiwanya. Sejak awal, Yunche mengaku mengerti segalanya, mengetahui rencana Mosu, melihat setiap lapisan tipu daya. Namun, ketika kesempatan sempurna untuk menyerang muncul, ketika Mosu hancur dan rentan, Yunche membiarkannya pulih. Jika Yunche menyerang saat itu, semuanya akan berakhir. Ya, kemenangan itu mungkin terlihat sedikit ternoda, mungkin tidak segemilang itu, tetapi itu akan menentukan. Abis tak punya pilihan selain berlutut. Tapi sekarang, Yunche menantangnya untuk menggunakan kartu terakhirnya. Benar sekali. Sejak awal, Mosu telah menyiapkan kartu truf. Bahkan penyebaran para kultivator yang lebih lemah ke seluruh tanah suci adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun dengan cermat. Semua itu dimaksudkan untuk satu momen. Satu kemungkinan. Namun kartu truf ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan. Bahkan Mosu, dengan segala kesombongannya, tidak memiliki keinginan untuk melepaskannya. Karena jauh di lubuk hatinya, meskipun ia dapat mengakui bahwa Yunche mungkin sekarang lebih kuat darinya. Tetapi apakah dia lebih kuat dari kekuatan Dewa Pencipta? Lalu, saat Mosu benar-benar terpuruk, suara Yunche bergema di benaknya. Seharusnya kau memberitahu dewa-dewamu dan rakyatmu tentang kartu trufmu sejak lama. Karena jika aku mengalahkanmu bahkan setelah kau mengaktifkannya, maka seluruh abis tidak punya pilihan selain menyerah sepenuhnya. Mereka akan tahu bahwa kau telah mengerahkan segalanya dan tetap kalah. Aku tidak menginginkan penyerahan diri yang dangkal. Lanjut suara Yunche, tenang dan tegas. Aku menginginkan kesetiaan sejati yang lahir dari rasa hormat yang tulus. Tidak seperti nada dingin dan berwibawa yang ia tunjukkan kepada dunia, suaranya di benak Mosu terasa hangat dan tenang, membawa keyakinan yang tenang dan menusuk lebih dalam dari pedang apapun. Mata Mosu sedikit melebar. Kau benar-benar sudah gila. Suaranya bergema di benak Yunche, gemetar karena tak percaya. Memang benar, Mosu telah memberitahu para imam besar tentang rencana pamungkasnya, sementara hanya mengisyaratkannya kepada yang lain. Namun, bahkan saat itu, ia tidak pernah benar-benar berniat untuk menggunakannya. Dan sekarang, Yunche memberitahunya, menuntutnya untuk mengaktifkannya. Mengapa? Apa? Suara Yunche tiba-tiba menggema di tanah suci,
kini lebih dingin, lebih keras. Apakah kau pikir kaisar ini tidak akan menepati janjinya? Saat kata-kata bergemuruh di seluruh penjuru dunia, semua mata tertuju pada Mosu, menunggu jawabannya, namun Raja Abisal tetap diam. Pikirannya bergemuruh. Kemudian, suara Yunche kembali berbicara di benak Mosu, lembut, namun menusuk menembus kekacauan hati Mosu. Jangan khawatir. Dia, esensi kehidupannya, jiwanya, mereka telah kembali ke dunia ini. Bahkan jika aku mati karena kartu trufmu, dia akan tetap hidup. Seperti orang sekarat yang tersandung pada mata air tak berujung setelah kehausan di gurun, jiwa Mosu bergetar. Ia mengerti kata-kata Yunche. Ia mengerti apa artinya. Lakukan. Suara Yunche bergema di benaknya untuk terakhir kalinya, tenang, tegas, mutlak. Mosu memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan kejernihan baru. Semua pengekangan lenyap dari tatapannya, dan pesan terakhirnya bergema kembali di benak Yunche. Ingat saja, kau meminta ini. Kepada orang-orang abis yang tercengang, yang telah menunggu dalam diam, menahan napas, Mosu akhirnya berbicara. Beraninya kau meremehkan Yang Mulia. Hanya karena satu trik, kau pikir kau lebih unggul? Tanpa itu, kau bukan apa-apa. Karena kau begitu ingin melangkah ke dalam siklus reinkarnasi, maka biarkan raja ini menunjukkan kekuatan sejatinya kepadamu. Suaranya menggelegar di tanah suci, bergema seperti penghakiman ilahi. Udara bergetar saat kata-katanya memicu kekaguman di hati semua orang yang mendengarnya. Mata para dewa abisal berbinar, bersinar dengan hormat, dengan harapan, dengan kegembiraan. Lalu, Mosu menyipitkan matanya, suaranya sedingin es. Dan untuk informasimu, teknik yang kau gunakan sebelumnya, itu tidak akan berhasil melawan kartu trufku ini. Tidak ada kesombongan dalam nadanya, hanya keyakinan. Dan mungkin sebuah peringatan terakhir. Namun Yunche, tinggi di langit, hanya tertawa terbahak-bahak, tak tergoyahkan, tak gentar, dan membara dengan antisipasi. Hahaha. Ayo. Suaranya meraung bagai guntur, menggema di seluruh alam saat ia menatap ke bawah, ke segala arah. Aktifkan formasi. Suara Mosu menggema bagai guntur ilahi, mengguncang langit. Pada saat itu, semua orang yang hadir, mulai dari pengawal tanah suci, ksatria abisal, anggota kerajaan ilahi, hingga dewa sejati dan dewa sejati kuno, bergerak menyatu, duduk di posisi yang telah ditentukan dengan disiplin yang teguh. Dan kemudian, di seluruh abis, setiap menara yang telah ditempatkan diam-diam beberapa hari sebelumnya oleh pengawal tanah suci dan ksatria abisal tiba-tiba mulai bersinar, memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini sinyal dari Yang Mulia. Suara-suara terdengar dari setiap sudut abis saat orang-orang menatap menara-menara yang bersinar itu, mata mereka terbelalak kagum dan tersadar. Mereka mengingat instruksi, bisikan peringatan, persiapan hikmat yang dilakukan dalam diam. Satu persatu, orang-orang berlutut. Tua atau muda, sehat atau terluka, lemah atau kuat, itu tak masalah. Mereka semua berlutut. Dan dengan serempak, mereka memuji Raja Abisal mereka, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan penghormatan hening yang memenuhi alam. Doa mereka tak bersuara, tetapi menara-menara itu menjawab. Cahaya itu semakin kuat, semakin terang, seolah-olah kehendak rakyat sendiri sedang dipersembahkan sebagai bahan bakar ilahi. Lalu, kembali ke tanah suci. Gemuruh. Langit berguncang hebat saat formasi agung menjadi hidup.